Amin. Mari Bapak Uskup dipersilakan untuk memulai renungannya. Dengan segala hormat, Bapak Uskup. Terima kasih Ibu Minar. Saya coba share screen ya. Baik, Bapak Uskup. Bisa lihat ya? Bisa. Ya. Baik, para peserta atau grup Love Praying Family ya, yang saya kasihi, terima kasih untuk perjumpaan kita. Saya baru pertama kali ikut doa bersama Anda sekalian. Luar biasa semangat Anda sekalian untuk berdoa ya, dalam artian sharing hidup rohani melalui doa yang Anda adakan, dan anggotanya dari mana-mana. Itu luar biasa. Hal yang diminta dari saya untuk ya semacam sharing bersama malam ini itu berkenaan dengan spiritualitas Santo Yohanes Maria Vianney. Tentu Anda sudah membaca tentang Santo Yohanes Maria Vianney ini. Ya, saya hanya mencoba men-sharingkan apa yang saya ketahui. Dan barangkali nanti dikaitkan juga dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Nah, untuk kita dalami bersama, saya mengajak kita untuk memahami apa maksud kalau kita mengatakan spiritualitas Santo Yohanes Maria Vianney. Itu berarti sebenarnya secara singkat saja, kalau kita bicara berkenaan dengan spiritualitas, berarti itu menyangkut semangat hidup, menyangkut roh yang menggerakkan seluruh cara pandang, cara bertindak, cara bersikap seseorang di hadapan Tuhan, sesama dan alam ciptaan Tuhan yang digerakkan oleh, katakanlah, oleh relasinya dengan Tuhan. Jadi kalau bicara mengenai spiritualitas, berarti itu tadi ya, kita mau melihat bahwa hidup kita ini digerakkan oleh satu kekuatan batin, satu gerakan roh yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita katakan spiritualitas kita, spiritualitas Kristen ini. Jadi kalau Anda malam ini diajak untuk memahami spiritualitas Santo Yohanes Maria Vianney, berarti kita mau melihat apa yang menjadi semangat hidup, roh yang menggerakkan seluruh cara pandang, cara bertindak, cara bersikap Santo Yohanes Maria Vianney ini. Dan tentu saja pertanyaan berikut, apakah roh yang menggerakkan, semangat yang mendorong Santo Yohanes Maria Vianney ini juga punya nilai bagi saya, bagi kita sekalian, sehingga kita belajar dari dia untuk mengisi kehidupan kita ini sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota gereja Katolik. Maka kita berkata, ya berkenaan dengan Santo Yohanes Maria Vianney ini, saya harus lihat semangat hidup dia. Roh apa yang menggerakkan seluruh hidup Santo Yohanes Maria Vianney? Kalau bicara mengenai seluruh hidup, itu berarti kita bicara mengenai cara kita berbicara, cara kita memandang orang lain ya.
kemudian gerak kita juga. Itu baik itu dalam relasi kita dengan orang lain, dalam relasi kita dengan Tuhan, dan dalam relasi kita dengan alam ciptaan Tuhan ini. Jadi pertanyaan yang penting ialah semangat hidupnya yang mana yang dapat juga saya ikuti. Mungkin tidak seluruh cara hidup dia, tetapi saya mencari dan menemukan apakah relevan itu untuk saya. Sehingga saya minta Anda sekalian juga mencari masing-masing dari pembicaraan ini. Dari penyampaian saya, apakah ada sesuatu untuk saya? Spirit mana yang saya pelajari dari Santo Yohanes Maria Vianney ini itu menggerakkan saya atau mungkin meneguhkan apa yang sudah saya hidupi selama ini. Dan mungkin juga akan membuat kita mengatakan, oh ya, memang saya sudah menghayati itu, menghidupi itu. Syukurlah bahwa Santo Yohanes Maria Vianney ini juga menghidupi itu berapa ratus tahun yang lalu. Jadi kita di sini berarti mendapat peneguhan bahwa apa yang kita hidupi selama ini ternyata adalah jalan yang benar dan baik. Jadi kurang lebih itu isi dari apa judul dari permenungan ini, memahami spiritualitas Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, sekarang kita lihat sebelum lebih jauh melihat apa yang dia hidupi, roh mana yang menggerakkan dia, baik juga kita melihat bagaimana masa kecil dia dan keluarganya. Mungkin di sini juga penting bagi kita untuk melihat masa kecil kita, sekaligus juga keluarga kita dahulu. Lalu di lain pihak, kita sebagai satu keluarga baru masa kini, mungkin ada yang masih muda, tapi ada yang sudah tua, toh tetap dia hidup dalam keluarga. Nah, spirit keluarga seperti apa yang dia hidupi sekarang ini? Kita coba melihat masa kecil dari Santo Yohanes Maria Vianney dan keluarganya seperti apa. Dia lahir tanggal 8 Mei 1786, anak keempat dari keluarga yang sederhana, tetapi iman Katoliknya kuat. Jadi ada kesederhanaan di sana, namun keluarga ini memiliki iman Katolik yang kuat. Walaupun pada waktu itu memang ada tantangan-tantangan dalam hidup beriman mereka. Seperti biasa, nama baptisnya ada, Santo Yohanes Baptis Maria Vianney. Kemudian Santo ini juga bagaimanapun ya seperti kita memang mengikuti cara hidup teladan orang tua. Hemat saya inilah juga satu bagian yang penting untuk kita refleksikan ya. Teladan apa yang kita wariskan kepada anggota keluarga kita. Ini kalau orang tuanya Santo Yohanes Maria Vianney ini memberi teladan antara lain dipelajari oleh Maria Vianney ialah kepedulian orang tuanya terhadap orang miskin. Artinya hidup orang tuanya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi itu mempunyai perhatian kepada orang yang miskin. Dan Santo Yohanes belajar dari hal ini. Mungkin pertanyaannya untuk kita ya, apa yang saya wariskan kepada anggota keluarga saya ini, atau anak saya, atau yang bagi yang sudah oma-oma ya mungkin cucu, apa yang kita wariskan kepada mereka. Ini apakah kesetiaan hidup Katoliknya, atau mungkin mereka hanya melihat, oh ya orang tua saya biasanya marah-marah saja, atau apa yang lainnya. Atau juga banyak trauma masa kecil anak-anak yang di, apa namanya dilihat ya, yang kemudian menimbulkan bekas ke depannya. Seperti misalnya kalau ada perceraian, akhirnya ada anak-anak yang mungkin merasa tidak percaya diri juga.
kemudian mungkin tidak mau hidup menikah juga karena pengalaman ini, atau juga pertentangan terus-menerus dalam keluarga, suami, istri, ayah, ibunya tidak tenang. Nah, mereka juga belajar dari hal ini. Jadi mungkin ini yang bisa kita refleksikan tentang masa kecil dan keluarga dari Santo Yohanes Maria Vianney ini. Masa kecil Yohanes Maria Vianney ini bercita-cita menjadi imam dan dia mau masuk di seminari. Walaupun dia mengalami kesulitan juga dalam perjalanan menjadi imam, terutama karena dia rupanya kurang terlalu pandai dalam berbicara dan menangkap pelajaran dalam bahasa Latin. Tapi kemudian karena cara hidupnya yang baik, akhirnya dalam bulan Agustus 1815 dia ditabiskan menjadi imam, dan dia diutus oleh uskupnya untuk menjadi imam di sebuah paroki kecil bernama Ars. Makanya kemudian dia dikenal sebagai pastor dari Ars. Dia meninggal pada tanggal 4 Agustus 1859. Ya, persis hari ini kita memperingati beliau dan diberi gelar Santo Kudus 21 Februari 1904 oleh Paus Pius ke-10. Ini secara singkat saja ya. Nah, kemudian kita beralih ke hal yang umum bagi saya untuk mengingatkan martabat umum kita sebagai orang yang dibaptis, ialah sebagai imam, itu artinya kita punya tugas untuk menguduskan, sebagai nabi itu ya mengajar, sebagai raja yaitu memimpin. Nah, dalam seluruh kehidupan Santo Yohanes Maria Vianney, kita bisa melihat juga unsur menguduskan ini, unsur mengajarnya, dan unsur memimpinnya. Karena ini menjadi martabat bagi kita semua yang sudah dibaptis ini, maka baiklah kita juga melihat unsur ini. Apakah unsur ini berkembang dalam diri kita? Misalnya unsur imamat umum, menguduskan hidup kita. Ya, dengan berdoa rosario seperti ini kan bagian dari usaha kita untuk mewujudkan panggilan saya, menguduskan hidup saya, menguduskan keluarga saya, menguduskan juga dunia ini melalui doa-doa kita. Sebagai nabi, ya kita punya panggilan juga untuk mengajarkan secara verbal, mungkin dalam peran kita apa saja dalam kehidupan menggereja kita, tapi juga mengajarkan melalui cara hidup, teladan hidup kita. Kemudian juga sebagai raja yang memimpin, yang mengarahkan sebagai bapak keluarga, sebagai ibu keluarga, atau sebagai apa peran kita, kita mengarahkan, memimpin sesama kita menuju ke hal yang baik atau tidak. Nah, dalam konteks itulah kita kemudian melihat semangat hidup Santo Yohanes Maria Vianney. Sesungguhnya semangat hidup yang menjadi sumber seluruh kekuatan hidup dari Santo Maria Vianney ini ialah cinta kasih. Seluruh semangat dan kegigihan Yohanes Maria Vianney selama hidupnya sebagai imam didasarkan pada cintanya kepada Allah. Jadi kita tahu bahwa Yohanes Maria Vianney ini kemudian menjadi imam, dan sebagai imam dia memang berusaha untuk menghidupi panggilannya, dan itu didasarkan pada cintanya akan Allah. Ini. Jadi semangat yang menggerakkan seluruh perjalanan hidupnya, baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam, sebagai nabi, sebagai raja, ialah cinta kasihnya yang begitu besar kepada Allah. Nah, kesadaran akan cinta Allah yang telah dicurahkan kepadanya, itulah yang sebenarnya menggerakkan dia. Artinya, dia sendiri merasakan lebih dahulu dia mengalami betapa besar Tuhan mencintai dia. Bagaimanapun dia ya diberi
kesempatan oleh uskupnya untuk ditabiskan menjadi imam, bagi dia itu juga salah satu bentuk cinta Allah kepada dia. Maka dia mengisi seluruh hidupnya. Artinya kan dia tergerak oleh cinta akan Allah begitu tinggi karena pengalaman dia akan Allah yang mencintai dia. Nah, mungkin di situ kita bisa melihat bahwa inilah salah satu model spirit hidup yang dihidupi oleh Santo Yohanes Maria Vianney ini. Cintanya akan Allah yang begitu besar. Nah, cinta kepada Allah itu membuat dia terdorong. Terdorong itu diperlihatkan dalam tekadnya. Jadi tekadnya yang besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah ditebus oleh Kristus. Maka dalam arti ini, begitu dia merasakan cinta kasih Tuhan, maka dia terdorong agar dia membagikan dan berusaha agar orang-orang lain juga merasakan cinta Tuhan itu. Maka dia berusaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah ditebus oleh Kristus. Nah, bertumbuhnya cinta Kristus dalam dirinya, maka memiliki cinta yang besar akan domba dan umatnya. Nah, itu terlihat sekali dalam pengalaman hidup dia. Berikutnya, jadi cinta yang begitu besar itu terwujud dalam tekad yang kuat tadi, kesungguhannya. Awalnya yaitu bagaimana dia harus memenuhi panggilannya untuk menjadi imam. Dia mempersiapkan diri dan akhirnya menjadi imam. Kemudian juga tatkala dia menjadi imam, dia menyadari dia menjadi imam bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan pelayanan agar orang lain juga merasakan keselamatan dari Tuhan itu. Jadi dia amat amat menghargai panggilan imamatnya itu. Dia menyadari bahwa panggilan imamat itu sesuatu karunia yang begitu besar dari Tuhan, maka dia dengan perjuangannya mewujudkan karya penggembalaannya dengan lebih baik. Maka seluruh hidupnya adalah perjuangan agar mampu hidup sesuai dengan hati dan hidup Kristus yang memberi dia karunia menjadi imam ini. Bagi saya mungkin relevansinya untuk kita ya, bagaimana kita menghargai juga diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan diberi kepercayaan oleh Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bahwa kita menjadi pengikut Kristus yang berbeda-beda cara mewujudkannya. Ada yang menjadi suster, ada yang menjadi imam, tetapi juga ada yang menjadi bapak keluarga, ibu keluarga, ataupun juga dengan profesi kita masing-masing. Nah, hemat saya yang bisa kita pelajari dari Santo Yohanes Maria Vianney ini ialah kita menghargai atau menaruh penghargaan terhadap diri kita sendiri dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan itu yang saya mau sumbangkan, mau sharekan kepada orang lain. Jadi kita tidak menjadi orang Katolik yang rendah diri katakanlah, yang selalu melihat diri tidak mampu atau tidak ada sesuatu yang bisa saya sharekan, sesuatu yang baik untuk orang lain. Hemat saya kita perlu belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney yang menghargai martabat imamatnya dan dia sungguh mewujudkan panggilan imamatnya itu dengan menjalankan tugas-tugasnya lebih baik ini. Nah, dia juga berusaha untuk mewujudkan cintanya kepada Tuhan dengan menghayati nasihat-nasihat Injil. Hidup dalam kemurnian,
artinya dia hanya mengabdikan hidupnya kepada Allah dan kepada sesamanya. Kemudian ketaatan yang luar biasa kepada pemimpin, dalam hal ini uskup yang mengutus dia untuk menjadi imam di paroki, lalu juga hidup dalam kemiskinan, lepas bebas dari ikatan harta duniawi, dan berusaha untuk menolong orang miskin. Ini. Nah, apakah kita tidak bisa menghayati hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kemurnian, dalam ketaatan sesuai dengan panggilan kita masing-masing? Nasihat Injil itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Injil itu disampaikan kepada semua yang mengikuti Kristus. Maka juga nasihat ini pastilah juga tertuju kepada kita semua. Hanya bentuk pengungkapannya itu bisa berbeda, dalam artian misalnya dalam keluarga ya hidup dalam kemurnian hidup pernikahan, ya hidup dalam cinta kasih kepada suami, kepada istri dan anak-anak, sebagai ungkapan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemudian ketaatan, bagaimana kita taat satu kepada yang lain. Jadi istri taat kepada suami, suami taat kepada istri, anak juga demikian. Bukan satu menjadi penguasa terhadap yang lain. Itu kan spiritualitas Kristen yang dihayati oleh Santo Yohanes Maria Vianney ini. Lalu soal hidup dalam kemiskinan, bukan dalam artian kita harus miskin, tetapi kita tidak terikat pada harta. Kita tidak menilai relasi kita hanya berdasarkan ikatan orang ini punya harta atau tidak, dan hartanya berguna untuk saya atau tidak. Demikian juga misalnya relasi suami istri hanya didasarkan pada itu. Memang harta, uang penting, tetapi itu tidak menjadi ukuran bagi orang yang mau mengikuti Kristus. Cinta kasih itu melampaui segala godaan-godaan untuk terikat pada harta ini. Lalu hal lain yang juga penting kita pelajari dari semangat hidup Santo Yohanes Maria Vianney ialah kesetiaannya untuk memelihara relasinya dengan Allah itu sendiri. Dan relasi dengan Allah, cintanya akan Allah itu diwujudkannya dalam cintanya untuk menggembalakan domba-dombanya di paroki Ars itu. Maka dia berusaha untuk memelihara ini, artinya menghidupkan, merawatnya. Kalau cinta itu tidak dirawat, ya dia akan hilang, tidak akan bertahan. Demikian juga hidup rohani kita, iman kepercayaan kita kalau tidak dirawat dengan berdoa bersama seperti ini, ya pasti kita merasa akan kering dan mungkin kita tergoda untuk tidak lagi membangun relasi yang baik dengan Allah sendiri. Maka salah satu semangat hidup yang mesti kita pelajari dari Yohanes Maria Vianney ini menurut saya ialah bahwa kita setia memelihara, merawat hidup rohani. Saya senang bahwa ya kelompok doa ini juga cukup setia satu sama lain. Ya, ini bagian dari kita memelihara, merawat hidup rohani kita. Puji Tuhan, ya pandemi ini membuat kita akhirnya berdoa dari yang orang-orangnya dari Sabang sampai Merauke kan. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya punya cita-cita, tapi sekarang ya bisa melalui media ini kita saling meneguhkan merawat hidup rohani ini. Jadi Santo Yohanes Maria Vianney dia merawat hidup rohaninya dengan bertugas sungguh-sungguh menjadi gembala bagi umatnya. Dan penggembalaan dia berfokuskan pada bagaimana dia membangun hidup rohaninya. Dia selalu berdoa, bermeditasi, merayakan Ekaristi, dan mati raga. Hidup doa yang juga dia lakukan secara konsisten dan dia anjurkan kepada umat gembalaannya ialah berdoa adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Bagi dia
tabernakel itu adalah sesuatu yang penting. Kemudian juga berpuasa. Lalu dia punya devosi khusus kepada Bunda Maria dan Santa Filomena. Lalu yang jelas itu Ekaristi. Ekaristi bagi dia adalah karya Allah yang sangat agung. Kurban Allah yang menjadi manusia, kurban tubuh dan darahnya. Jadi kesetiaan memelihara hidup rohani itu dia wujudkan dalam hal-hal yang mungkin juga selama ini menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga itu yang tadi saya katakan bahwa kita bisa belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney ini hal-hal yang dia lakukan dan itu meneguhkan kita. Kalaupun mungkin ada yang kurang, ya mungkin itu bisa membantu kita untuk membaharui hidup kita. Bagi Yohanes Maria Vianney, Ekaristi, terutama komuni kudus yang diterima dengan layak, membawa perubahan dalam jiwa manusia. Bagi dia berubah menjadi orang yang bersikap rendah hati, bermati raga, penuh cinta, dan siap berkorban. Artinya kita berubah karena Ekaristi ini. Jangan sampai kita mengikuti Ekaristi tapi tidak berubah apa-apa. Misalnya kan orang yang, atau di komunitas, misalnya orang yang tidak bisa memaafkan satu sama lain padahal dia selalu ikuti perayaan Ekaristi. Atau orang yang selalu menghina orang lain atau menjelekkan orang lain padahal dia mengikuti Ekaristi. Berarti Ekaristi tidak mengubah dia. Dalam arti ini menurut Yohanes Maria Vianney, berarti orang ini menerima tubuh Kristus tapi tidak dengan layak. Karena tidak ada perubahan dalam hidup dia. Maka mungkin ini baik juga kita refleksi diri, apakah Ekaristi itu mengubah saya? Tidak perlu besar-besar, tapi mungkin hal kecil yang bisa kita katakan, akui diri, oh ya inilah perubahan yang saya peroleh karena saya mengikuti Ekaristi Kudus. Ini. Jadi dia memang memberikan perhatian pada adorasi sakramen Maha Kudus. Lalu yang terakhir ialah bahwa dia punya rasa tanggung jawab yang besar. Dia menerima tugas pastoral sebagai pastor itu sebagai sesuatu tugas yang mulia dan dia jalankan dengan penuh tanggung jawab sampai akhir kehidupannya. Dan buktinya ialah bahwa banyak sekali orang yang akhirnya merasakan terpanggil untuk datang meminta nasihat rohani dari beliau. Kemudian pelayanan yang luar biasa dari Pastor Ars ini ialah pelayanan sakramen tobat. Jadi Santo Yohanes Maria Vianney ini terkenal sebagai seorang imam yang menghabiskan seluruh banyak waktunya setiap hari dengan duduk mendengarkan pengakuan dosa. Ini dia membimbing orang, mengarahkan orang untuk bertobat. Ini dan karena itulah banyak sekali orang yang datang ke sana karena mendapat bimbingan rohani yang benar dan baik dari Yohanes Maria Vianney ini. Nah, itulah kurang lebih pengantar atau apa yang bisa saya sharingkan kepada Anda sekalian. Sekali lagi maksudnya ialah bahwa kita mau belajar untuk mengenal roh yang menggerakkan dia. Kemudian spirit apa yang menggerakkan kehidupan Yohanes Maria Vianney ini sehingga kemudian ya dia dipandang oleh gereja sebagai tokoh yang memberi teladan yang baik bagi kita sekalian. Maka dia dibeatifikasi menjadi orang kudus kemudian. Jadi silahkan Anda masing-masing bisa mengambil apa yang spirit roh mana yang meneguhkan praktek hidup saudara. Karena saya yakin pasti saudara juga sudah menghayati hidup seperti yang dimiliki oleh Santo Yohanes ini. Atau mungkin ada hal baru yang barangkali meneguhkan perjalanan hidup Anda sekalian mengikuti Kristus dalam semangat Bunda Maria dan spiritualitas Santo Yohanes Maria Vianney. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Minar.